It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang terjadinya gempa. Saya Sisa Oktaviana S. Daud dengan NIM 0450 1425011 Dan saya Insa Said dengan NIM 0450 1425026. Gempa bumi. Tahukah Anda, gempa bumi merupakan guncangan atau getaran lapisan bumi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya pergeseran antara lempeng bumi. Sesuai dengan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gempa tektonik yang terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi dan gempa vulkanik yang terjadi karena aktivitas vulkanologi gunung berapi. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi? Mari kita bedah. Proses terjadinya gempa bumi dimulai dari dalam perut bumi. Ya, seperti yang kita tahu, bumi terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan pertama ada kerak bumi. Apa tuh? Yaitu lapisan paling atas atau permukaan bumi yang kita tempati. Lapisan ini ketebalannya mencapai 70 km di bawah daratan. Nah, si kerak bumi ini juga terbagi menjadi lempeng-lempeng tektonik yang bergerak secepat sifut. Pergerakan lempeng-lempeng inilah yang biasanya menjadi pemicu terjadinya gempa bumi. Meskipun pergerakan lempeng ini sangat lambat, namun ketika keduanya bergesekan, maka energi yang dihasilkan lebih dari cukup untuk merobohkan bangunan. Lalu, apa yang menyebabkan lempeng-lempeng itu bergerak? Di bawah kerak bumi, ada satu lagi lapisan yang suhunya berkisar antara 500 hingga 900 derajat Celcius, yaitu mantel bumi. Suhu panas di dalam mantel bumi ini menyebabkan material di dalamnya akan naik ke atas, sementara material di atas yang lebih dingin akan turun. Proses ini akan mendorong lempeng-lempeng tektonik di atasnya untuk bergerak karena adanya tekanan panas